Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, silahkan dimulai. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah kita pada malam hari ini akan melanjutkan yang dimana pembahasan kitab Safinatun Najah yang insyaallah yang akan dibersamai oleh guru kita semua, Ustaz Adam Haikal, yang dimana kita berharap pada malam ini semoga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita memulai malam hari ini dengan menuntut ilmu insyaallah. Semoga kita bisa mengikutinya dengan baik dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Minta maaf untuk malam ini Al-Fagir nggak bisa buka kamera karena juga baru datang dari perjalanan tadi. Tapi insya Allah kita terus belajar ya. Anak akan share screen-nya juga dalam kitabnya. Dan insya Allah kita fokus ya. Insya Allah kali ini kita juga akan membahas yaitu bagian terakhir daripada pembahasan tayamum. Yang mana pembahasan ini kita lihat alhamdulillah cukup mendalam ya. Maka dari itu mungkin banyak di antara kita yang belum pernah mendengar daripada pembahasan-pembahasan seperti ini, tapi alhamdulillah kita bahas agar semua mendapatkan faidah. Ya, tapi yang paling penting adalah matan ya. Di sini yang paling penting adalah matan, yaitu matan Safinatun Najah, yang mana itu adalah seperti modal kita. Jadi kalau kita yang paling penting untuk difahami adalah kata-kata yang ada di matan, ibarah yang ada di matan. Kemudian setelah itu penjelasannya, kemudian baru syarah dan perincian daripada penjelasan tersebut. Insya Allah kita akan mulai. Saya akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya? Baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pembahasan kita kali ini. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas banyak yang syarat-syarat tayamum. Sebelumnya sebab-sebab tayamum, kemudian syarat tayamum, kemudian faraidu tayamum, yaitu fardunya tayamum. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir sebelum bab yang lain, yaitu fasal tentang mubtilat at-tayamum. Mubtilatut tayamum, yaitu yang membatalkan tayamum. Mubtilatut tayamum artinya yang hal-hal yang membatalkan tayamum. Ketika kita sudah paham apa sih penyebab tayamum itu, apa yang membolehkan kita untuk tayamum, kemudian setelah itu kita paham juga tentang syarat-syarat tayamum, ya, dengan syarat-syaratnya, bagaimana yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita siapkan sebelum kita langsung beribadah atau langsung melakukan praktek tayamum tersebut. Kemudian kita sudah membahas tentang fardu-fardunya, yaitu hal-hal yang wajib dilakukan pada waktu tayamum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang membatalkan tayamum, yaitu ada 3. Pertama, ma abtalal wudu.
segala yang membatalkan wudhu. Nanti akan dikupas tuntas. Yang kedua, ar-riddah. Ar-riddah. Ar-riddah ar-riddah artinya adalah murtad, keluar dari Islam, waliyadzubillah. Membatalkan tayamum. Yang ketiga, tawahhumil ma'i intayammama lifaqdih. Artinya mengira adanya air, tawahhumil ma' intayammama, kalau orang tersebut bertayamum lifaqdihi karena ketiadaan air. Jadi mengira adanya air kalau dia bertayamum karena ketiadaannya. Maksudnya apa? Maksudnya kan salah satu daripada sebab tayamum kan kehilangan atau ketiadaan air, ya kan? Bukan karena sakit, bukan karena diperlukan minum untuk makhluk yang terhormat. Bukan itu. Jadi ada salah satunya itu tayamum karena tidak ada air sama sekali. Nah, kalau dia tiba-tiba ya menyangka ada air, itu bisa membatalkan. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah kita bahas satu persatu. Sebelum itu, kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan fi'il atau pekerjaan tayamum itu sendiri. Yang pertama adalah sunanut tayamum, sunnah-sunnahnya tayamum. Sunnah-sunnahnya tayamum. Oke, sunnah-sunnahnya tayamum ada banyak. Sunnah-sunnahnya tayamum ada banyak. Jadi kita pertama perhatikan setiap mau ibadah itu perhatikan syarat dan kewajiban. Kemudian setelah kita sudah melaksanakannya, kita juga memperhatikan sunnah-sunnahnya karena itu pahala memperlipat gandakan daripada pahala ibadah kita. Baik. Sunanuhu katsiratun minha, sunnah-sunnahnya ada banyak, di antaranya yang pertama al-isti'adzah, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Pokoknya berlindung daripada setan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada godaan setan yang terkutuk. Itu yang pertama sebelum tayamum. Kemudian yang kedua basmalah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena ini adalah perkara yang diperhatikan dalam syariat. Jadi disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara sunnah-sunnahnya wudhu adalah takhfiful ghubar. Ya, silahkan dicatat, arti takhfiful ghubar adalah menipiskan debu ya dengan cara ditepuk ya, tapi ditepuknya antara jari-jari ya, antara jari-jari atau ditiup sedikit ya. Karena kalau kita menepuk atau kita mau mengambil mau mengambil debu, kadang-kadang kita terlalu kuat ya, jadi yang nempel itu sangat banyak. Jadi kalau kita pakaikan ke muka bisa kotor muka kita atau coreng muka kita dan sebagainya. Maka dari itu sunnah untuk ditiriskan ya, baik ditepukkan atau bukan dibersihkan ya, bukan dibersihkan. Kebersihkan nanti habis, tapi cuma ditepukkan sedikit atau ditiup. Caranya dengan ditepukkan atau dengan ditiup. Kemudian ada siwak. Ya, sebelum mengambil ya, bukan setelah mengambil debu, tapi sebelum mengambil siwak dulu, berarti siwak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru mengambil. Kemudian tayamun, mulai dari kanan. Itu nggak mungkin di muka, akan tapi di tangan. Tangan kanan dulu, kemudian baru kiri. Kemudian taqdimul asabi'. Kalau untuk tangan, kita dahulukan itu membasuh atau mengusap daripada jari jemari. Mendahulukan jari-jari. Baru ke sisa tangan. Sampai situ. Kemudian selanjutnya adalah kalau misalnya muka, kalau misalnya yang dibasuh itu muka,
Kalau misalnya yang dibasuh itu muka, disunahkan a'lal wajh, yaitu adalah mendahulukan bagian atas muka seperti kita berwudu. Seperti kita berwudu. Karena udah pernah bahas ya, kalau nggak salah, bahwasanya sunnahnya bagaimana kita membasuh tangan itu kalau wudu itu dari jari atau dari siku, ada tafsil atau ada perincian. Kalau misalnya kita wudhu dari keran, ya itu disunahkan dari siku, ya mulainya. Tapi kalau misalnya kita wudhu seperti mengambil dari air kolam, itu sunahnya dari jari. Itu kalau berwudhu. Tapi kalau untuk untuk tayamum di sini disunahkan dari jari jemari awalnya, muka dimulai dari atas. Kemudian di antara sunnahnya tafriqul asabi' fi darbatain, agak merenggangkan kedua jari jemari seluruhnya tangan, ya, seluruh jari jemari tangan jangan ditutup dan jangan terlalu terbuka, ya, jangan terlalu terbuka. Jadi agak renggang sedikit seperti kita takbiratul ihram, ya, di dalam dua pukulan, maksudnya dalam dua tepukan. Nah, kalau misalnya dia di waktu pukulan atau tepukan pertama dia nggak merenggangkan, dia merapatkan antara jari-jarinya, itu wajib di pukulan atau di tepukan kedua dia merenggangkan, soalnya agar masuk debunya ke sela-sela jari. Kira paham ya? Lanjut, istiqbalul qiblah, menghadap menghadap kiblat. Nah, ini bukan mengetahui kiblat. Kalau mengetahui termasuk syarat daripada tayamum. Tapi kalau menghadap kiblat ini adalah sunnah tayamum. Al-mualah. Nah, di sini al-mualah ini adalah terus-menerus atau maksudnya jangan terlalu lama antara pembasuhan atau pengusapan muka dengan pengusapan tangan. Dikira-kirakan kalau itu air, sebelum kering yang di muka harus kita sudah membasuh yang di tangan. Dikira-kirakan aja itu air. Ya, jadi kalau misalnya kita membasuh muka, kemudian kemungkinan 3 menit udah kering. Berarti kita nggak, sunnahnya kita dalam tayamum antara basuhan muka atau tepukan muka dengan tepukan untuk tangan kurang dari 3 menit. Ya, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, sah juga, tapi tidak mendapatkan sunnah. Kemudian di sini ada hal-hal yang dimakruhkan. Ada hal-hal yang dimakruhkan. Makruhatut tayamum, hal-hal yang dimakruhkan dalam tayamum. Apakah itu? Yang pertama, tikrarul masah. Kalau kita mengusapnya berulang-ulang, ya baik 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali. Kalau memang belum merata, wajib kita tambah. Tapi kalau sudah merata, di sini tidak ada namanya sunnah 3 kali seperti wudhu, nggak ada. Ya, jadi 1 kali muka, 1 kali tangan. Udah. Kalau kurang tambah, kalau sudah cukup ya sudah. Nggak ada sunnah menambah. Kemudian yang kedua, makruhnya juga kasratul ghubar, memperbanyak debu, karena tadi kita bilang sunnahnya itu untuk menipiskan debu, ya, meniriskan debu. Jadi kalau kebanyakan debunya itu makruh. Kemudian yang juga makruh, kita mengulangi tayamum demi tayamum padahal kita belum batal, padahal belum dipakai sholat sama sekali. Ya, mengulangi. Kalau wudhu boleh. Kalau wudhu boleh kita ulangin, tajdidul wudhu boleh, walaupun kita belum batal. Ya, tapi kalau tayamum karena dia lemah, nggak makruh diperbaharui. Baik, kalau kita paham sunnah-sunnahnya dan makruh-makruhnya. Sekarang tadi kan kita mengambil faslun mubtilatu tayamum, hal yang membatalkan tayamum ada 3. Pertama, segala yang membatalkan wudhu. Kedua, murtad keluar dari Islam. Ketiga, menyangka ada air ketika dia tayamumnya karena kehilangan atau ketiadaan air. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu secara rinci. Kadang-kadang ya kita harus mengetahui. Kita kan udah pernah belajar bahwasannya niat dalam tayamum itu macam-macam kan, ada tiga level.
ada level 1, level 2, dan level 3. Level 1 itu paling kuat kalau kita niat fardu, ya kan, istibahah fardu. Ya, memperbolehkan untuk sholat wajib. Yang kedua, sholat sunnah. Tingkatan yang ketiga, megang mushaf. Nah, di sini ada juga sebab kita tayamum itu karena apa? Apakah hadas kecil atau hadas besar? Nah, di sini ada sedikit rincian. Kalau kita bertayamum karena hadas kecil, maksudnya nggak punya wudhu aja, ya, itu otomatis batal tayamumnya kalau kedapatan salah satu daripada yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu kita udah belajar, ada 4. Ya, ingat-ingat ya, diulang-ulang ya, pelajaran sebelum-sebelumnya. Ya kan, yang pertama keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Yang kedua tidur atau kehilangan akal, baik tidur atau gila atau mabuk atau pingsan atau ayan, ya kan. Kemudian yang ketiga menyentuh antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, kulit dengan tanpa penghalang. Yang terakhir menyentuh kubul atau dubur manusia, ya, baik punyanya dirinya atau punya orang lain, ya, dengan telapak tangan. Taib, itu semua kan membatalkan wudhu. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu, ya, oke, segala sesuatu apa Nana kok nggak bisa mute? Diharap di mute ya. Segala sesuatu oke. Ini yang namanya Muhammad minta di mute. Oke. Kok ada nggak bisa ya? Baik. Sama sesama anak juga nggak bisa ya? Udah bisa. Udah. Baik. Bismillah. Kembali ke pembahasan. Kalau kita memang tidak memiliki, memang hadas kecil dan tidak memiliki wudhu saja, segala yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum kita karena sama ya, hadasnya sama. Kita kan wudhu, kita kan tayamum pengganti hadas kecil, dan wudhu memang untuk mensucikan dari hadas kecil. Oke. Tapi kalau misalnya kita tayamum sebagai pengganti hadas besar, boleh nggak? Boleh. Ya kan, kita nggak ada air sama sekali, kita nggak bisa mandi, lagi junub atau yang lagi haid udah suci dan sebagainya. Kemudian bertayamum untuk sholat, boleh atau nggak? Boleh. Ya. Jadi memang tayamum itu bukan pengganti wudhu aja, bisa menggantikan mandi besar. Nah, kalau seseorang itu bertayamum menggantikan hadas besar atau untuk menggantikan hadas besar, menghilangkan hadas besar, menggantikan mandi, di sini tidak membatalkan tayamum sesuatu yang membatalkan wudhu. Maksudnya hal-hal yang membatalkan wudhu itu tidak berpengaruh kepada dia. Ya, gitu. Contohnya, akan tetapi, ya, Anda selesaikan dulu penjelasannya. Haram bagi dia yang diharamkan kepada orang yang punya hadas kecil. Kecil aja. Oke. Nah, contohnya gimana? Jadi kita nih punya tayamumnya karena menggantikan mandi. Oke, sekarang kita buang angin contohnya. Oke. Buang angin. Oke. Katanya di sini nggak batal tayamum kita. Terus akan tetapi batal segala, nggak boleh kita melakukan apa-apa yang berlaku kepada orang yang memiliki hadas kecil. Contohnya gimana?
Seseorang bertayamum untuk hadas akbar. Oke. Kemudian dia keluar angin, contohnya. Maka pertama, nomor 1, tayamumnya nggak batal. Tapi dia tidak boleh menyentuh mushaf. Nggak boleh sujud tilawah, nggak boleh nyentuh mushaf. Ya, kenapa? Soalnya nyentuh mushaf itu nggak boleh kalau hadas kecil. Paham nggak? Jadi kalau orang hadas kecil boleh nggak nyentuh mushaf? Nggak boleh. Nah, sekarang dia sedang hadas kecil, tapi tayamum hadas besarnya nggak batal. Dan boleh dia kayak membaca Al-Quran. Kenapa? Kok boleh baca Quran? Karena baca Quran itu haram orang yang hadas besar aja, hadas kecil enggak. Dan kita sedang tayamum atas nama hadas besar, paham nggak? Jadi kita lagi megang fungsinya mandi. Mandi itu kan fungsinya kan untuk untuk buat hadas besar ya kan? Untuk menanggulangi hadas besar itu mandi. Oke? Kalau mandi untuk menanggulangi hadas besar, apa sih yang nggak dibolehkan dalam hadas besar? Nah, itu semuanya jadi boleh. Ya, kecuali kalau ada persamaan dengan hadas kecil, kayak sholat. Paham nggak? Jadi sholat ini kan hadas kecil, hadas besar nggak boleh. Oke? Berarti nggak boleh juga. Soalnya kita udah punya hadas kecil sekarang. Tapi kalau hal yang hanya dilarang buat yang hadas besar, seperti apa? Seperti membaca Al-Quran, ya, itu kita masih boleh lakukan karena kita cuma hadas kecil, tidak hadas besar. Anak kira jelas. Contoh yang lain selain baca Quran apa? Contohnya adalah iktikaf di masjid atau lewat masjid. Ya, lewat masjid. Kalau kita punya hadas kecil nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya hadas besar nggak boleh. Nah, sekarang kita tayamum atas nama hadas besar, terus kita keluar angin. Berarti kita boleh lewat masjid. Soalnya walaupun kita punya hadas kecil, hadas besar kita lagi ditanggung dengan tayamum. Gitu ya, pokoknya harus difahami bahwasanya kita niat tayamumnya pengganti apa dulu. Kalau pengganti daripada wudhu, hadas kecil, berarti semua yang membatalkan wudhu, membatalkan tayamum kita. Tapi kalau tayamum pengganti daripada mandi, itu tidak semua tidak yang membatalkan hadas kecil. Yang hadas kecil itu kita berarti kita tidak boleh seluruhnya, enggak, hanya yang membatalkan hadas kecil aja yang enggak boleh. Yang membatalkan hadas besar atau yang tidak boleh dalam hadas besar itu kita diperbolehkan. Oke, seperti itu ya. Kecuali kalau kita junub lagi, kalau junub lagi, itu berarti batal tayamumnya. Baik. Oke ya, pokoknya gitu ya. Nanti bisa diulang-ulang penjelasannya di rekaman kalau misalnya kurang paham, atau bisa ditanyakan kalau udah tinggal dikit lagi pemahamannya. Nah, sekarang masalah yang kedua, yang membatalkan yang kedua ini adalah riddah, keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Guru-guru kita ngajarin kalau kita nyebut kata riddah atau murtad atau segala yang berhubungan dengan keluar dari Islam, kita langsung membaca na'udzubillahi min dzalik atau waliyadzubillah. Kita berlindung dari Allah dari hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang ya, riddah atau murtad, seseorang keluar dari Islam waliyadzubillah, itu membatalkan tayamum. Kenapa? Walaupun baik membatalkan tayamum atau baik murtadnya itu secara hakiki atau murtadnya itu secara hukmi, secara hukum. Maksudnya apa? Apa perbedaannya murtad yang hakiki? Murtad yang hakiki itu adalah ya, kalau orangnya dia dewasa dan dia berakal. Kemudian dia keluar dari Islam, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan. Dia dewasa, dia berakal, dia sadar,
kemudian dia keluar dari Islam, itu namanya keluar dari Islam secara secara hakiki, secara real. Adapun yang dihukumi dia murtad, walaupun hakikatnya dia tidak murtad, itu adalah ya ketika seseorang berkata-kata yang menjerumuskan kepada murtad, tapi itu dianya masih kecil atau dianya orang gila. Nah, itu kan secara hukum aja. Tapi juga tetap membatalkan tayamum. Jadi anak kecil nih yang belum balik, dia tayamum, sah nggak tayamumnya? Sah. Tapi kalau dia berkata-kata sesuatu yang keluar dari Islam, dianya nggak keluar dari Islam, soalnya dia masih kecil. Ya, kata-katanya itu nggak dianggap. Tapi tayamumnya tetap batal. Oke. Orang gila memang nggak perlu sholat, tapi kalau dia tayamum, ya kalau misalnya dia bisa niat, sah nggak? Sah. Tapi kalau dia berkata-kata sesuatu yang mengeluarkan dia dari Islam, walaupun dia nggak keluar dari Islam karena dia gila, tapi tetap tayamumnya batal. Nah, jadi murtad itu keluar dari Islam membatalkan tayamum dan tidak membatalkan wudhu. Maksudnya apa? Kalau orang wudhu, oke, habis wudhu nih, lagi punya wudhu nih, keluar dari Islam, waliyadzubillah. Habis itu dia balik lagi ke Islam, wudhunya masih ada. Wudhunya belum batal. Kalau tayamum, oke, dia tayamum nih, lagi punya tayamum, dia keluar dari Islam, waliyadzubillah, kemudian dia balik lagi, masuk Islam lagi, syahadat. Dia sudah batal tayamum yang tadi. Kenapa? Karena tayamum adalah toharoh dhaifah. Seperti kita sering bilang, yaitu sifatnya alternatif pensucian yang lemah. Jadi kalau lemah, orang keluar Islam udah batal. Tapi karena wudhu kuat, jadi walaupun udah keluar Islam, kemudian balik lagi, masuk lagi ke Islam, dia belum batal. Ya. Nah, oke, Anda kira paham ya tentang permasalahan keluar dari Islam. Sekarang perincian tentang tadi kan kalau misalnya kita menyangka ada air, padahal kita tayamumnya karena tiada air, oke? Nah, sekarang kita harus perinci. Orang ada yang lagi habis tayamum itu belum sempat sholat, oke? Kemudian dia ngelihat air, oke? Atau ada orang yang lagi sholat, kemudian dia ngelihat air atau dengar ada yang bawa air atau ada yang bilang air, ada air. Lagi di dalam sholat. Gimana tuh hukumnya? Ini yakin ya, kita lagi ngebahas yakin. Bukan praduga, bukan perkiraan. Karena udah pernah bilang bahwasanya perkiraan itu, praduga itu hanya di bawah 50%. Dari 1% sampai 49 atau 50% itu atau 49% itu namanya praduga atau ragu-ragu. Kalau ada tengah-tengah namanya syak itu 50%. Di atas 50% sampai 99% itu namanya dzon, prasangka. Ya, prasangka kuat. Oke, dan kalau 100% namanya yakin atau ilim, yakin. Nah, sekarang ini kita ngelihat air dengan mata kepala kita. Baik kita di luar sholat atau di dalam sholat. Apa hukumnya? Pertama, kita membahas kalau kita sebelum kita sholat. Ya, kita lagi di luar sholat. Habis tayamum nih, mau siap-siap. Sebelum takbir nih. Itu kita lihat air. Di depan mata kepala kita ada muncul air, atau orang bawa ember isinya air, jelas. Itu langsung otomatis auto batal tayamum secara mutlak. Batal. Oke. Mau dia di mana, di tempat yang ada air, nggak ada air, pokoknya ngelihat air lagi di luar sholat, batal tayamumnya. Nah, sekarang pembahasan kalau misalnya dia di dalam sholat.
lagi sholat nih, Allahu Akbar, habis tayamum. Ya udah rakaat pertama lagi sholat. Nah, tiba-tiba lagi tengah-tengah sholat dia ngelihat air. Yakin ya, ini bedain yakin sama praduga tadi. Nah, itu ada perincian. Kalau dia sholatnya itu di tempat yang nggak perlu kodok, nanti kita akan bahas. Tempat apa yang nggak perlu kodok, tempat apa yang perlu kodok. Yang nggak perlu kodok lagi, paham nggak? Nanti kita bahas. Jadi nggak usah dipikirin. Jadi ada tempat itu terbagi menjadi dua. Tempat kita kalau sholat itu wajib ngulangin nanti. Ya, ada tempat kita nggak perlu ngulangin kalau tayamum. Nah, di situ sekarang kita berada di tempat yang nggak perlu ngulangin sholat. Tidak perlu mengkodok sholat. Sholat kita itu sah. Habis itu kita nggak wajib sholat lagi. Nah, kita ngelihat air lagi sholat dan sholat kita nggak perlu dikodok, itu tidak batal tayamum kita. Tayamum saya tidak batal. Lihat air depan mata. Iya, lihat air. Lagi tengah-tengah sholat, lihat air. Tapi karena sholatnya saya di tempat yang tidak wajib dikodok nanti, ya, walaupun saya lihat air dalam sholat, tayamum saya tidak batal, cuma nanti sunnah ngulangin sholat pakai wudhu, pakai air. Sunnah. Tayamumnya nggak batal, kelarin sholatnya. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada air ya? Iya nih baru nemu nih. Oke deh, saya mau wudhu, saya mau ngulangin sholat yang tadi. Ngulangin ya, nggak wajib. Tidak wajib qadha. Tapi sunnah ngulangin sholat pakai wudhu. Kemudian kalau dia di tempat yang harus tetap ngulangin, nanti kodok lagi, ya. Tapi ngelihat air di tengah sholat, apa hukumnya? Tayamumnya batal, langsung ambil air, langsung wudhu. Ya, tayamumnya batal, berarti sholatnya batal ya. Langsung ambil air, langsung wudhu, langsung sholat lagi. Nah, ya. Nah, ini pembahasan tentang sholat yang perlu kapan sih sholat itu perlu dikodok dan kapan sholat itu nggak perlu dikodok. Ya, ini nggak perlu Afan. Yang pertama sholat nggak perlu dikodok. Sholat di tempat nggak perlu dikodok. Di mana itu? Sholat yang nggak perlu dikodok lagi kalau tayamum. Ana tayamum nih, sholat zuhur nih, ntar nggak kodok lagi. Nah itu di dua tempat. Masalah kita udah bahas, tapi beda pembahasan. Tapi kita udah bahas. Apa itu? Satu, tempat yang biasanya nggak ada air. Oke? Tempat yang biasanya nggak ada air. Padang pasir. Nggak ada oase di padang pasir. Nggak ada air mancur di padang pasir. Nggak ada tempat wudhu di padang pasir. Oke? Tempat tersebut, kalau kita sholat di situ, tayamum di situ, biasanya emang nggak ada air di situ. Nah, itu nggak perlu qadha lagi. Itu nggak perlu qadha. Yang kedua, di tempat yang biasa setengah-setengah, mungkin ada, mungkin nggak ada 50%. Mungkin ada air, mungkin nggak ada air. Ya, kayak di padang pasir tapi ada beberapa bangunan. Setengah kemungkinan itu ada air. Setengah kemungkinan nggak ada air di padang pasir. Gimana sih? Air dari mana orang-orang? Tapi ini ada bangunan, setengah-setengah gitu. Itu juga tidak wajib qadha. Oke, nggak perlu diulang lagi, nggak perlu sholatnya, udah. Itu karena memang emang di situ tempatnya tayamum, udah. Tempatnya tayamum. Udah, ini padang pasir sama dengan tayamum. Udah biasa orang di situ, udah nggak usah qadha lagi nanti. Emang tempatnya. Nah, sekarang sholat yang perlu diqadha. Ente udah sholat nih pakai tayamum nih, wajib tetap qadha. Kapan itu? Yang biasanya tempat yang biasanya banyak air. Di rumah kita, ya di rumah teman, dimanapun, ya di tempat-tempat yang biasanya ada air nih, lagi nggak ada air. Nanti
kita tayamum, sholat, habis itu nanti kalau ketemu air, kita qadha. Atau nanti kalau kita udah pulang pergi tempat yang ada air, kita qadha. Ya. Nah, ada yang nanya, tempat yang ada air, nggak ada air itu, yang biasanya ada air itu tempat kita sholat atau tempat kita tayamum? Ada yang mengatakan tempat tayamum, ada yang mengatakan tempat sholat. Ulama berbeda pendapat. Baik, sekarang itu kan tadi ngebahas dari tadi apa? Yakin melihat air dengan mata kepala kita. Benar nggak? Yakin. Kalau di luar sholat, batal tayamum kita. Kalau lagi sholat di tempat yang nggak perlu qadha, itu nggak batal tayamum kita. Tapi kalau di tempat sholat yang wajib qadha, gitu, ya wajib qadha, batal tayamum kita. Itu kan kita ngebahas itu. Nah, itu semuanya yakin ya. Nah, sekarang di pembahasan di matan, yaitu kalau kita ragu-ragu ada air. Gimana? Ragu-ragu ada air. Maksudnya ada suara gemericik. Bisa kemungkinan itu air, kemungkinan bukan air. Ya maksudnya ya 30% lah ada air. Kita lagi sholat atau di tengah sebelum sholat. Ya, dengar-dengar kayak ada suara atau apa, bunyi apa tuh. Kayaknya ada air deh, tapi nggak tahu deh di mana. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah sama? Beda. Kalau dia lagi sholat, berarti keraguannya itu nggak mempan, nggak berpengaruh sama sekali dengan sholatnya dia. Kalau dia belum sholat, ya, kalau dia belum sholat, nah itu ada perincian. Ya. Nah, ada perincian. Gini, perinciannya nih begini nih. Anda tadi kasih contoh antum, kita ragu ada airnya itu kayak suara gemericik. Sebenarnya gini, ada hal yang lebih yang sama juga membuat contoh kita ragu, yaitu ada orang manggil air dari jauh. Air. Oke. Ya. Air. Itu tuh kadang-kadang orang itu ngomong air tapi ada singa. Air tapi ada singa. Sama aja bohong. Nah, itu gimana tuh maksudnya tuh? Itu gimana maksudnya? Nah, gini. Sekarang ya. Sekarang gini. Itu ada singa, contoh ya, itu salah satu contoh penghalang dari kita memakai air. Air itu berarti kita nggak boleh tayamum. Nah, sekarang kadang-kadang ada orang ngomong air, tapi ada singa. Oke? Ada orang ngomong gini kebalik. Ada singa tuh di depan air. Atau ada yang ngomong singa, ada yang ngomong air bareng-bareng. Itu air, itu singa. Bareng ada singa dan ada air. Nah, itu gimana itu? Jadi kita lagi sholat. Ini ngomongin lagi sholat ya. Enggak, sebelum sholat. Ya, ada yang ngomong air, ada yang ngomong singa, ada yang bareng-bareng, ada yang duluan air, ada yang duluan singa duluan. Nah, pertama kalau bareng-bareng, ya, air, ya, dan singa kita tahunya bareng. Atau seperti dia melihat. Seperti dia ngelihat. Oh, ini nggak ngebahas ragu ya, ini ngebahas pokoknya bareng kita tahu ada penghalangnya. Seperti dia melihat air di depan mata kepala dia, ya, dan di sampingnya ada singa. Air dan singa, dua-duanya bareng. Apa hukumnya? Tayamumnya nggak batal. Oke, soalnya nggak ada harapan dari awal. Kalau misalnya dia tahu ada singa, sebelum tahu ada air, seperti dia mendengar orang bilang, ya, saya punya buat wudhu air. Saya punya buat wudhu air. Ini sama kayak orang bilang, ada singa depannya air. Jadi saya punya buat wudhu. Buat wudhu itu penghalang udah. Airnya terakhir.
itu nggak batal tayamumnya juga jelas. Soalnya di awal udah ya wudhu, ya singa, ya apa namanya nggak bisa diambil, nah, gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya dia ketipu air, ada singa, atau dia bilang saya punya air tapi nggak tahu punya siapa, ada air nggak tahu punya siapa, ya. Nah nggak tahu punya siapa atau kayak air tapi buat wudhu saya. Nah itu dia tahu air dulu baru nah itu batal tayamumnya. Soalnya dia yakin pada saat dia dengar itu ada air. Kemudian setelah itu hilang kebolehan dia pakai air dengan ada penghalang. Tapi sempat dia yakin ada air, walaupun yakinnya nggak direalisasikan dengan make, itu dia tetap batal tayamumnya. Jadi kalau ada orang ngeprank begitu tuh batal ya tayamumnya. Orang ngeprank batal tayamumnya, makanya jangan ngeprank. Nah gitu ya. Jadi tayamum batal ya itu dalam hal-hal tersebut. Itu kalau kita dengar ada air kemudian ada penghalang dan hal-hal tersebut yang tadi disebutkan ya, yang batal tayamumnya di luar sholat dan sebagainya. Nah sekarang gini, ada 2 syarat tambahan ya batal tayamum. Itu pertama, kalau nggak ada penghalang sama sekali batal tayamum. Kalau ada penghalang kita tahu ya itu nggak batal. Dan juga penghalangnya itu ya itu ketahuannya terakhir. Kalau ketahuannya bareng sama ada air atau sebelum ada air itu tidak batal. Oke, nggak batal nih yang 1 dan yang 2 nih. Bareng atau tahu penghalang itu sebelum. Nah, ya seperti itu. Oke, terakhir kita ambil yaitu yang membatalkan tayamum juga. Pertama adalah memiliki uang ya, memiliki uang untuk membeli air. Jadi ada air dijual mahal. Dia punya uang atau dijual pokoknya. Ada air dijual, nggak ada penghalang, dia punya uang, itu dia batal tayamumnya. Ya. Anak tinggal mulai berbagi layar. Ini. Baik. Mohon di-mute ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin min zawalil illah al-mubihah tayammum. Kalau dia di tengah-tengah tayamum itu dia yakin sakitnya atau penyakitnya dia yang tadinya sebab tayamum dia sudah sembuh. Dia boleh pakai air dan airnya ada. Nah, udah sembuh nih. Lagi tengah-tengah tayamum ya sembuh. Berarti apa? Harus batal tayamumnya, harus wudhu. Oke. Karena kira jelas ya, ada sedikit apa namanya tafsil atau perincian tadi ya. Tapi mana kembalikan ke moderator, silahkan mau ada pertanyaan, ada yang mau diulang, ada yang mau ditanyakan hal-hal ini atau yang di luar ini, silahkan tafadhol. Baik, silakan yang ingin bertanya. Ada yang bertanya? Ada 2 orang angkat tangan. Silakan. Silakan Ahmad Akbar. Kemudian Sulisma Sinaga. Baik, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran Ustaz atas materinya. Mohon izin untuk bertanya atau mungkin memperkuat materi yang tadi disampaikan. Wabil khusus tadi penyampaian tentang antara setiap yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Wabil khusus pada hadas asghar dan juga hadas akbar. Nah, maksudnya gini Ustaz. Kan tadi bahwa kalau seandainya kita bertayamum karena hadas akbar, maka perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan hadas akbar itu boleh dilakukan. Sementara kalau tadi misalkan setelah kita tayamum untuk hadas akbar ini kemudian keluar angin, maka perkara-perkara yang dilakukan ketika tidak punya wudhu
Nah, itu juga nggak boleh dilakukan. Apakah itu sama dengan artinya ketika kita mandi besar karena hadas akbar tadi, nah kemudian kita keluar angin gitu. Berarti setiap perkara yang awalnya nggak boleh ketika hadas akbar karena sudah mandi besar itu boleh, tapi tetap karena kita batal tadi karena keluar angin, maka perkara-perkara yang nggak boleh dilakukan karena nggak punya wudhu itu nggak boleh dilakukan juga. Maksudnya gitu, Ustaz? Iya, betul, sama. Oh, Jadi memang hadas besar itu kalau diangkat hadas besarnya itu terangkat juga hadas kecil otomatis. Tapi kalau misalnya kita lagi mengangkat hadas besar, kemudian terjadi hadas kecil, berarti dan kita belum wajib hadas besar lagi, maksudnya belum memiliki hadas besar lagi dan hadas besar kita udah hilang, kemudian ada hadas kecil yang terjadi, berarti kita batal wudhunya saja, tidak batal mandinya. Berarti apa? Kita boleh baca Quran, oke? Kita boleh melakukan hal-hal yang dilakukan orang yang suci seperti biasa, khusus hadas besar, ya, yang suci dari hadas besar. Tapi hadas kecil kita nggak boleh, seperti sholat, seperti tawaf, seperti memegang mushaf dan membawa mushaf, 4 hal ini nggak boleh karena kita udah hadas kecil. Sama, iya betul. Sama, baik itu mandi dan wudhu atau tayamum. Ya. Jadi tayamum itu bisa menggantikan dua-duanya dan hal yang terjadi juga sama. Hal terjadi juga sama. Jelas ya? Syukran, Ustaz. Alhamdulillah jelas. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Afwan. Tafadhol, tadi yang mau nanya. Sulisma. Baik Ustadz, terima kasih. Saya ingin menanyakan ini Ustadz, jika kan salah satu syarat tayamum itu jika tidak ada air. Jadi Ustadz, jika keadaannya ini biasanya ada air di lokasi itu, tetapi pada waktu itu mesinnya tidak jalan gitu, dan air yang tersisa tidak mencapai 2 kula untuk wudhu dan kotor gitu Ustadz. Jadi lebih baik tayamum atau kita pakai air yang itu aja Ustadz. Karena kalau kita cari air yang lain di tempat yang lain, tidak sempat waktunya karena ini kondisi waktu pelatihan gitu Ustadz. Untuk kondisi seperti itu gimana Ustadz? Apakah kita tayamum atau kita boleh pakai air yang udah kotor itu tapi tidak mencapai 2 kula Ustadz? Oke, gini, pertama air yang dipakai untuk wudhu ya, itu berarti otomatis itu adalah syarat yang tidak boleh tayamum di situ ya. Itu syarat air yang dibolehkan wudhu pertama itu nggak harus 2 kula, walaupun air aqua sedikit, tapi cukup untuk untuk wudhu ya, itu walaupun tidak 2 kula itu sudah boleh wudhu dan itu nggak boleh kita tayamum. Nah, tapi kalau ada air sudah di bawah 2 kula, iya, tapi kotor, air itu kotor. Nah, air kotor kan nggak boleh buat wudhu karena tidak suci dan mensucikan. Air kotor ini tidak suci mensucikan, kecuali kalau kotornya memang karena alami, seperti air sungai yang berubah menjadi warna coklat dan sebagainya karena tanah, atau perubahan karena lumut, perubahan karena tempat airnya itu ada catnya dan sebagainya. Itu perubahan yang alami seperti itu, yang nggak bisa dihindari, itu airnya masih dihukumi suci. Tapi kalau airnya kotor, itu memang kotor karena bekas dipakai dan sebagainya, walaupun bukan wudhu pakainya, kotor dengan betul-betul kotor, ya, bukan alami, itu berarti tidak dianggap ada air. Jadi kita wajib tayamum di situ, walaupun di depan mata kita ada air. Bukan masalah sedikit banyak ya, masalahnya karena airnya tidak suci mensucikan, sama dengan tidak ada air. Ya, sama dengan tidak ada air. Nah, sekarang untuk mencari air, waktu sempit dan sebagainya, ya kan? Berarti apa? Kita wajib, pertama itu kan tidak ada air ya. Kemudian apakah wajib mencari? Kita udah membahas ya kan masalah mencari itu. Masalah mencari itu sampai 150 meter itu kalau yakin aja dan sebagainya. Tapi kalau misalnya waktu sudah sangat mepet untuk waktu keluar sholat, yaitu kita diperbolehkan langsung bertayamum, ya, langsung bertayamum, dan
sholat pada saat itu, ya, dan ada sebagian ulama, kalau salah sini kita bahas ya, bahwasanya bahwasanya langsung aja sholat dia, seperti itu. Ya. Jadi kita udah boleh tayamum pada saat itu, udah boleh tayamum, ya. Cuma nanti perbedaannya kalau misalnya kita lagi sholat tadi ngelihat air dan sebagainya, itu yang nggak membatalkan itu tadi kita udah bahas. Ya, jadi pada saat itu sudah dibolehkan tayamum karena yang air yang di depan mata kita itu tidak dianggap air karena kotor. Kecuali kalau kotornya karena alami, karena tanah aja, atau karena emang air hujan warnanya keruh dan sebagainya. Ya, tapi kalau udah air kena sabun, kena teh dan sebagainya, itu namanya air bersih tapi tidak membersihkan. Maksudnya suci tapi tidak mensucikan. Udah nyampur ya, udah nyampur dengan hal-hal yang lain. Ya, nah kira jelas. Syukron Ustadz. Ustadz satu lagi ingin bertanya. Silakan tafadhali. Ini Ustadz, sebenarnya mungkin ini udah umum ya, tapi Ana masih kurang paham untuk yang jika untuk membatalkan wudhu Ustadz, jika kita bersentuh dengan yang bukan mahram. Ana kan perempuan nih, menyentuh laki-laki yang bukan mahram Ana. Menyentuh laki-laki dewasa. Apakah itu termasuk yang mahram juga Ustadz? Misalnya kayak ayah, abang, itu apakah membatalkan juga atau tidak ya Ustadz? Ya, yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan sama-sama sudah dewasa, bersentuhannya kulit, bukan rambut dan bukan kuku dan bukan tulang. Bersentuhannya kulit dengan kulit itu dengan yang ajnabi. Ajnabi ini artinya tidak ada hubungan mahram, bukan muhrim. Jadi kalau ayah, ya, kalau anak laki-laki, saudara laki-laki bersentuhan tidak batal wudhu. Kecuali kalau suami ya, suami karena ulama mengatakan walaupun suami bukan muhrim, tapi karena biasanya menyentuh dengan suami itu ada syahwatnya. Tapi jadi ulama mengatakan, menyimpulkan kalau suami seakan-akan dia orang lain, gitu ya. Jadi kalau bersentuh dengan keluarga atau dengan mahram, ya, dengan mahram, yang mana kita memang boleh bersentuhan kulit dengannya walaupun wudhu nggak wudhu, boleh salaman dengannya, itu tidak membatalkan wudhu. Ya, kira jelas. Silahkan, ada yang bertanya lagi? Afwan, mungkin Ana satu lagi, Afwan. Silahkan, tafadhol. Mungkin ini di luar konteks tayamum, atau mungkin masih termasuk juga. Ana itu masih ragu perihal yang membatalkan wudhu ketika bersentuhan antara kulit laki-laki dengan yang bukan mahramnya. Nah, masalah usia khususnya anak kecil, nah itu adakah batasan lebih khusus dalam fikih Syafi'i itu anak kecil yang seusia berapa atau mahram yang usia berapa yang dapat membatalkan wudhu kita ketika bersentuhan tanpa ada batasan saja? Oke. Itu kita udah bahas juga bahwasanya harus dua-duanya dewasa. Dewasa di sini ulama tidak menyebutkan umur tertentu, akan tetapi ulama hanya menyebutkan tanda-tandanya. Tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tandanya dia sudah dianggap dewasa, itu lain jenisnya, lawan jenisnya, itu ada kemungkinan syahwat ketika melihat dia. Jadi ada kemungkinan potensi syahwat, walaupun sedikit, ya, itu dengan anak tersebut itu sudah dianggap dewasa. Tapi dengan syarat orang tersebut yang dijadikan patokan atau barometer untuk anak ini, untuk syahwat atau tidak syahwatnya dengan anak ini, itu dia normal. Ya, nah normal di sini agak susah kita nyarinya siapa ya. Mungkin kita bisa anggap orang soleh, orang yang bertakwa, orang yang nggak sembarangan, yang itu mereka itu bisa dijadikan rujukan. Jadi kalau misalnya orang tersebut melihat ada anak kecil perempuan, ya, dan dia ada kemungkinan potensi syahwat dengan anak perempuan tersebut. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Nah, itu sudah anak kecil perempuan tersebut dianggap dewasa. Begitu juga sebaliknya. Ya,
untuk menyatakan anak laki-laki ini sudah dianggap dewasa dan sudah membatalkan wudhu kalau bersentuhan dengannya dengan perempuan lain, itu kalau misalnya ada perempuan yang solehah itu merasakan ada potensi syahwat dengan anak kecil tersebut. Nah, di sini umur beda-beda ya kan. Kadang-kadang ada anak kecil memang fisiknya agak besar. Itu bisa bisa dianggap besar duluan. Ya, ada anak udah tua, udah agak besar. Ya, ini semuanya di bawah balik ya. Kita ngebahas balik udah pasti. Ya, itu fisiknya besar atau dia sudah tua tapi badannya masih kecil. Ya, dia udah umur berapa 8 tahun tapi badan masih kecil, itu masih dianggap kecil. Ya, jadi semuanya tergantung syahwat, tapi bagi orang yang normal atau yang stabil ya, yang stabil dari dari syahwatnya tersebut, yaitu orang-orang yang soleh wahakad. Ulama mengatakan seperti itu. Jadi itu adalah tandanya, pakai tanda. Kalau kita ragu-ragu, mendingan kita wudhu. Kalau kita ragu-ragu nih umur 7 tahun nih, ini kayaknya anak besar nih, kayaknya udah gede nih. Ya udah bismillah kita wudhu. Dan guru-guru kita lihat biasa kan orang salaman tuh, ya kan, banyak anak kecil kan pada salaman gitu. Kalau ada yang ceramah gitu, ada habib besar yang ceramah, ya itu biasanya anak-anak kecil berebutan salaman. Kita lihat sendiri guru kita kalau ngelihat ada anak perempuan udah agak besar sedikit, walaupun dia masih kecil sebenarnya, agak besar sedikit, langsung beliau meletakkan ridanya, selendangnya di tangannya, cium tangan lewat rida, ya, tidak bersentuhan langsung, ya. Kalau yang udah besar ya dilarangnya langsung jelas, tapi dia antara ini, tengah-tengah, ya, mungkin agak besar, mungkin masih kecil. Nah seperti itu, hati-hati dengan meletakkan selendangnya atau ridanya agar tidak tersentuh langsung. Nah, kira jelas. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Silakan, masih ada lagi yang bertanya? Cukup? Ada lagi yang mau nanya, bisa ditulis, bisa lewat chat, bisa, kalau nggak ada juga bisa lewat grup nanti, bisa di grup nanti. Masya Allah. Berapa orang nih hadir? 19. 11. Masya Allah. Barakallahu fihim. Ustaz, kita cukupkan ya. Oke. Ya baik, kita cukupkan semuanya. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadikan ilmu itu bermanfaat, dan terutama semoga guru-guru kita selalu Allah jaga dan Allah berkahkan ilmunya. Baik, kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, dan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.